Anda untuk edisi Selasa 9 Agustus 2022. Beragam informasi seputar Sumatera Selatan akan kami hadirkan ke layar kaca Anda. Kali ini bersama saya Nur Harisha Pratiwi. Dan saya Nadena Cahya. Berikut dua cuplikan topik utama hari ini. Tiga penegak hukum terjerat kasus narkoba dan terancam hukuman mati. Tiga pucuk senjata api dan ribuan amunisi ilegal diamankan dari tangan seorang anggota Perbakin. Anda dapat menyaksikan siaran TVRI Sumatera Selatan melalui aplikasi TVRI Klik atau UCTV. Atau bagi Anda pengguna parabola, Anda dapat mengarahkan antena parabola Anda ke satelit Telkom 4 atau Merah Putih. Dan saudara, inilah Sumatera Selatan hari ini selengkapnya. Mengawali informasi dari topik utama, Satuan Reserse Kriminal Polres Lubuk Linggau mengamankan 3 pucuk senjata api dan ribuan amunisi ilegal dari seorang anggota Perbakin Musirawas. Di tengah krisis kepercayaan yang melanda institusi penegak hukum, kini 3 terdakwa oknum penegak hukum disinyalir menjadi anggota sindikat narkotika di Sumatera Selatan. Hal ini terungkap saat gelar sidang 5 terdakwa di PN Palembang. Kelima terdakwa yakni Juperlius, ASN Kejaksaan di Sumsel, dan Prasti Ramayuda, serta Yulian Prayogi, anggota Polda Sumsel. 2 terdakwa lainnya Asnawi dan Niko Wiranto. Kelimanya dijerat JPU Kejati Sumsel dengan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tentang narkotika yang ancamannya hukuman mati. Saat ditemui usai sidang, salah seorang kuasa hukum terdakwa enggan berkomentar. Antara mereka ini katanya ada by on call, maksudnya tuh yang ini, yang ngapain siapa itu, yang tetap station, maksudnya call ke pagi. Perkara ini merupakan hasil tangkapan tim anggota kepolisian Ditres Narkoba Polda Sumatera Selatan bulan Maret 2022 di depan salah satu minimarket di kawasan Kebun Bunga, Sukarame, Kota Palembang. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Mohon maaf pemirsa, informasi sebelumnya terkait dengan 5 terdakwa diduga sindikat narkotika jenis sabu dengan barang bukti seberat hampir setengah kilogram yang terancam hukuman mati. Dari 5 terdakwa itu 3 diantaranya merupakan penegak hukum, dan kita beralih ke informasi lain. Ya, saudara, Mularis Jahri, salah seorang pengusaha yang ditahan pihak kepolisian melalui tim kuasa hukumnya, berupaya mendapatkan penangguhan penahanan. Namun, upaya itu tidak dikabulkan. Terkait hal itu, tim kuasa hukum, 1 diantaranya Alex Noven, akan memohon perlindungan hukum kepada Presiden Republik Indonesia. Sengaja mengadakan press conference. Mularis Jahri beserta keluarga besar dan tim kuasa hukumnya telah berupaya mendapatkan penangguhan dari penahanan aparat Polda Sumatera Selatan dan berharap penangguhan dapat dikabulkan. Namun upaya itu tidak berhasil atau gagal. Bahkan penahanan oleh penyidik kepolisian daerah Polda Sumatera Selatan itu diperpanjang. Terkait hal itu, tim kuasa hukum Mularis Jahri diantaranya Alex Noven menggelar siaran pers. Alex Noven kepada awak media menyatakan akan memohon perlindungan hukum kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Kita berharap karena telah kita lakukan upaya-upaya di sini kelihatannya tertutup. Atau pertama untuk penangguhan tidak dikabulkan, baik terhadap anaknya juga tidak dikabulkan. Kemana lagi kalau kita ini? Makanya minta yang paling tertinggi yaitu Presiden, biar Presiden menurun tim untuk klarifikasi dan juga identifikasi tentang kebenaran daripada permasalahan ini. Karena menurut Pak Mularis atau kami juga bahwa ini sengketanya atau sengketa perdata kepemilikan ini, itu kira-kira. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan.